Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu sehat? Selamat tahun baru dulu untuk kita semua. Pada saat ini adalah kali pertama kita ibadah di tahun yang baru, tahun 2021. Ya. Tahun di mana kita mengalami sebuah perubahan yang sangat-sangat besar di dalam kehidupan kita. Tidak hanya bagi kehidupan beriman kita, tetapi kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Kalau tadi malam Bapak Ibu Saudara jam 12 ada banyak orang Kristiani itu punya kebiasaan berdoa bersama dengan keluarga ya. Bahkan beberapa keluarga juga punya tradisi curhat-curhatan ya. Bahkan ada yang tangis-tangisan ya. Mereka membahas sesuatu yang sudah berlalu, lalu punya impian dan keinginan, punya hidup, punya hubungan, punya pendidikan, punya ekonomi, punya kesehatan yang lebih baik di tahun yang baru ini. Yang pertama kali harus kita ucapkan bersama-sama pada saat ini Bapak Ibu Saudara adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa ibadah, kita masih punya tubuh yang sehat, dan kita ada di tempat ini, baik yang ada di dalam gereja ataupun yang streaming di rumah. Kita tahu bersama kondisi pandemi ini belum selesai. Kalau kita mau berbicara tentang pandemi di Bangka Belitung, semakin hari semakin mengkhawatirkan, semakin tinggi jumlah yang terpapar COVID-19. Waktu menuju ke gereja, saya dengar radio, tidak berapa lama lagi rumah sakit COVID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu segera dibuka. Ya, lokasinya ada di rumah sakit provinsi yang di jalur timur. Kita punya rumah sakit COVID. Dalam hati saya, ini bukan sesuatu yang membanggakan, tapi kita butuh gitu ya. Satu kondisi di mana kita mempersiapkan sesuatu yang kalau jumlahnya semakin tinggi itu malah tidak semakin bagus gitu ya. Kalau kita buka mall, kalau kita buka restoran, seneng kan kita ya, ada tempat nongkrong baru, ada tempat makan baru. Tapi kalau kita buatkan satu rumah sakit yang baru, itu kan berarti karena kebutuhan COVID itu, pasien COVID itu semakin tinggi. Jadi kita punya cara berpikir sekarang yang jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, perenungan kita pada pagi ini juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dialami oleh Hizkia bersama dengan bangsa Yehuda, mereka juga belajar dari sejarah. Keimanan kita, orang-orang Kristiani, bisa bertahan sampai pada hari ini. Itu tidak lepas dari apa yang sudah kita lewati. Ada satu pepatah yang saya mau bacakan buat kita Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah perkataan bijak seorang yang bernama George Santayana. Dia berkata begini, mereka yang tidak belajar dari masa lalu pasti akan dihukum, ya, pasti akan dihukum dengan cara mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang tidak belajar akan masa lalu akan dihukum dengan kesalahan yang sama.
Hizkia bersama dengan bangsa Yehuda dihukum oleh Allah karena apa yang dilakukan oleh Ahaz ayahnya sebelumnya. Selama 16 tahun bangsa ini berpaling dari Allah Israel. 16 tahun mereka meninggalkan bait Allah. 16 tahun mereka tidak lagi beribadah kepada Allah. Tetapi mereka melakukan ibadah kepada siapa? Kepada dewa dan dewi yang jauh lebih memberikan kesejahteraan daripada Allah. Menurut Ahaz ayah Hizkia. Tetapi selama 16 tahun bangsa ini mendapatkan banyak sekali pergumulan dan malapetaka yang dialami. Hidupnya menderita luar biasa. Sehingga pada saat Hizkia berumur 25 tahun, lalu dia menggantikan Ahaz ayahnya dan dia menjadi raja. Yang dilakukan pertama kali dalam masa pemerintahannya Hizkia adalah Hizkia mengembalikan bait Allah berfungsi untuk ibadah. Itu dulu. Bukan reshuffle kabinet ya, bukan ganti menteri, bukan. Yang dia lakukan adalah dia panggil para imam-imam, dia kembalikan, dia buka pintu-pintu rumah ibadah. Dia undang semua umat, beribadahlah kepada Tuhan. Persembahkanlah kurban-kurbanmu kepada Tuhan. Sucikanlah tempat ibadah ini. Dan sembahlah kembali Allah Israel. Hizkia memperlihatkan kepada kita bahwa belajar dari sejarah itu adalah sesuatu yang baik adanya. Tahun 2020 itu adalah tahun yang paling pendek seumur hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita cuma punya 4 bulan di tahun 2020. Januari, Februari, Maret, Corona. Iya kan? Kita mulai sejak Maret kan? Kalau negara-negara lain sudah mulai dari tahun 2019. Makanya namanya COVID-19. Indonesia cuma punya 4 bulan. Tiba-tiba sudah tahun baru. Tapi kita masih tetap menggunakan masker. Banyak orang Kristen berkata, wah Tuhan ini gak sayang sama manusia. Ngapain tiap hari kita beribadah? Tuhan kan maha kuasa. Ambil dong COVID-nya. Bisa kan? Bisa. Tapi kita nggak bisa memframekan cara kerja Tuhan. Manusia nggak bisa mengatur cara kerja Tuhan. Tuhan cara kerjanya segini aja ya, jangan lebih dari ini ya. Segini baik, segini baik. Seukuran 4x6 baik. Tidak boleh lebih ya. Terlalu berat buat kami. Gak bisa. Bisa nggak dibuat hanya sampai Februari 2021? Gak bisa. Manusia tidak bisa mengatur cara kerja Tuhan. Tetapi yang manusia bisa lakukan adalah meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa melewati hari demi hari apa yang kita lalui sampai pada hari ini. Berat, Bapak Ibu. Siapa bilang menghadapi COVID ini ringan? Apalagi kalau kita tim medis ya.
Kita nggak usah bicara lah yang di Wisma Atlet Jakarta, di LPMP Pemprov aja, tim medisnya luar biasa. Bahkan ada beberapa yang sudah positif. Tidak mudah melewati setiap pergumulan yang ada. Bagi Hizkia juga tidak mudah menghadapi 16 tahun pemerintahan ayahnya yang membuat kehidupan bangsa Yehuda itu menderita. Tiba-tiba dia dengan umurnya yang muda 25 tahun datang lalu merubah itu semua, nggak mudah. Tetapi yang dia lakukan pertama kali adalah dia datang kepada Tuhan. Dia mengajak orang-orang yang ada pada saat itu juga menyembah kepada Tuhan. Kita nggak bisa bikin apa-apa lagi, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah titik nadir yang paling bawah, di mana orang nggak bisa lagi bikin apa-apa, yang kita lakukan hanya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah lihat ikon Pangkal Pinang yang baru di depan? Sudah? Apa tulisannya? 0 kilometer. Hidup kita juga seperti itu sekarang. Hidup baru itu adalah kita memulai sesuatu yang baru. Kalau di situ bilang kita mulai dari nol, di corona ini, di masa pandemi ini, orang itu bisa mulai dari minus. Saking beratnya kehidupan itu. Tapi bukan karena hanya masa pandemi, Bapak Ibu Saudara ya. Sebelum masa pandemi juga kami sudah punya pergumulan, Pak Pendeta, dan itu juga berat. Hubungan kami di dalam keluarga itu tidak harmonis, jauh sebelum pandemi. Pertengkaran demi pertengkaran di dalam keluarga juga banyak sebelum pandemi. Ditambah pandemi, tiap hari ketemu, berkelahi terus. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan menantu dengan mertua, hubungan bawahan dengan atasan, hubungan sesama pelayan. Ada banyak persoalan-persoalan, Bapak Ibu Saudara. Itulah sejarah yang kita alami sebelum masuk di hari ini. Dan kita mau belajar dari itu semua. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang dilakukan Hizkia bersama dengan Yehuda, bangsa Yehuda pada saat itu, bukan hanya belajar sesuatu, tetapi mereka juga action sesuatu. Mereka bertobat. Mereka meminta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang sudah mereka lakukan selama 16 tahun. Mereka menyembah dewa-dewi. Cuek mereka sama Tuhan. Sehingga inilah saatnya mereka datang kepada Tuhan dan mereka mengawali hubungan yang baru ini, yaitu hubungan yang baru dengan Tuhan. Ada kesalahan yang harus kita akui, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak hanya kita mengakui saja, tetapi jangan lagi mengulanginya. Dan itu membutuhkan keberanian untuk datang kepada Tuhan, untuk datang kepada suami, untuk datang kepada istri, ya, minta maaf, datang kepada anak, anak datang kepada orang tua, memberanikan diri untuk mengampuni,
untuk memaafkan. Karena kita mau memulai sesuatu yang baru. Untuk kehidupan yang baru. Sebagai gereja yang memegang semboyan yang khas, Ecclesia Reformata Semper Reformanta. Gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus membaharui diri. Karakter, watak orang Kristen itu harus terus dibaharui, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak bisa stuck di situ aja. Dia harus terus bertumbuh, memperbaharui dirinya. Kita punya agama Kristen. Itu teorinya. Tetapi kita harus punya yang namanya kehidupan beragama. Itulah prakteknya. Semua agama mengajarkan jangan membenci. Oke, ngerti. Bagaimana dengan kehidupan beragamamu? Tak ngerti. Karena aku membenci orang lain. Antara agama dan kehidupan beragama itu terkadang tidak berbanding lurus, Bapak Saudara. Nah, itu kenyataan yang terjadi kan? Satu agama mengajarkan mengasihi, tetapi orang-orang yang menganut agama itu sendiri jauh dari sikap mengasihi, bahkan membenci orang lain, bahkan membenci sesamanya yang satu agama dengan dia. Disumpahin mati lagi. Coba. Bagaimana pemahamannya berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan suruh ambil nyawa orang itu? Gak sampai otak saya. Agama dan kehidupan beragama itu harus nyata dalam kehidupan beriman kita, Bapak-Ibu Saudara. Kalau ini yang selalu kita dengarkan setiap minggu, setiap Rabu dan ibadah-ibadah lain tentang kasih, pengampunan, kerendahan hati, ya, dan sebagainya. Lalu pada saat kita hidup beragama di tengah masyarakat, kita seakan lupa teori-teori ini. Lalu bagaimana dengan semboyan kita yang Ecclesia Reformata dan sebagainya itu? Watak dan karakter kita sebagai orang Kristiani nggak ada perubahannya, nggak ada progresnya, bukan hanya stuck, mundur, bukan hanya mundur, jeblok. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu Saudara, kita bisa melihat bersama di dalam renungan kita pada saat ini apa yang dilakukan oleh Hizkia, apa yang dilakukan oleh Ahaz ayahnya, apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Sejarah-sejarah yang mereka lakukan itu betul-betul membuat mereka belajar banyak hal. Dan satu intinya, datang kepada Tuhan dengan penuh loyalitas dan totalitas. Kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya, Bapak-Ibu Saudara, hiduplah dengan penuh loyalitas, kesetiaan kepada Tuhan. Ini titik awal yang paling baik di tahun ini.
kita datang merendahkan diri kita kepada Tuhan. Mohon ampun atas apa yang kita lakukan di tahun sebelumnya. Ya. Mohon ampun. Jangan mengulanginya lagi. Kalau sudah pernah pukul istrinya, jangan sekali-kali lagi mengulangi hal yang sama di tahun ini. Kalau pernah memaki anak-anakmu sehingga mereka timbul akar pahit, mohon ampun sama Tuhan. Minta maaf sama anakmu. Karena mereka akan memendam banyak sakit karena perkataan orang tuanya yang tidak pernah bisa mereka angkat karena tidak pernah ada kata permintaan maaf. Ya. Itu secara kejiwaan seorang anak. Peristiwa-peristiwa lain yang begitu menyakitkan bagi banyak orang, ya, jangan pernah ulangi lagi. Karena tahun 2021 harus menjadi tahun berkat. Amin. Harus, Bapak Ibu Saudara. Karena kita belajar banyak hal. Jangan lihat hanya negatifnya aja. Kita belajar banyak hal yang positif. Apalagi dari masa-masa pandemi ini. Tidak pernah, Pak, kami cuci tangan sampai 10 kali dalam sehari. Baru inilah. Habis terus sabun di rumah. Bentar-bentar cuci, bentar-bentar cuci. Pulang dari mana, ganti baju, mandi. Ya kan? Tidak pernah, Pak, dulu asal salaman kami, waduh. Sekarang, maaf, bukan muhrim. Ya. Tetapi kita lebih sehat. Saya pernah lihat di TV, satelit itu, Bapak Ibu Saudara, satelit dari angkasa, sebelum masa pandemi dan sesudah masa pandemi. Sebelum masa pandemi dan sekarang masih masa pandemi. Waktu difoto dari angkasa, sebelum pandemi, itu bumi itu penuh dengan asap, ya, kebakaran hutan, polusi dari knalpot, dari pabrik dan sebagainya. Lalu difoto pada saat sedang masa pandemi, ya, itu bisa kelihatan hijau. Gitu. Nah, ternyata bumi kita itu sudah terlalu capek juga kan. Dan kita dikasih kesempatan untuk bumi memulihkan dirinya. Hal-hal positif lain, kita bisa punya banyak waktu bersama dengan keluarga di rumah, bersama dengan anak-anak, bersama dengan suami istri, walaupun dengan kondisi yang sangat berbeda. Karena begitu dihitung-hitung persentasenya, pertengkaran keluarga itu semakin tinggi saat masa pandemi. Tingkat perceraian, saya cek di catatan sipil itu dalam 1 bulan ini luar biasa tingginya, ya. Kekerasan dalam rumah tangga apalagi. Jadi ada positif negatifnya, tergantung bagaimana masing-masing pribadi itu merespon, ya, di kondisi seperti ini. Nah, itulah proses belajar itu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa berharap sesuatu selalu buruk adanya. Tetapi kita bisa belajar sesuatu yang baik akan terjadi. Nah, itu yang harus kita selalu tanamkan di dalam kehidupan beriman kita. Secara psikologi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus memasukkan hal-hal negatif di dalam pemikiran kita, di dalam tingkah laku kita, maka seperti magnet yang menarik ke dalam tubuh kita adalah hal-hal yang negatif. Cara berpikir kita negatif, ya udah,
kita akan menuai yang negatif terus. Memandang orang, wah pasti mau nyuri nih. Padahal nak ngasih angpau ke rumah, tidak jadi. Tapi kalau kita selalu menabur hal-hal yang positif, kita memaknai sesuatu, walaupun peristiwa itu tidak baik, tetapi kita memaknainya dengan hal yang positif, itu akan merubah kehidupan kita secara otomatis. Capek Pak, pakai masker terus, capek sesak napas. Tapi itu bisa melindungi dirimu dan orang lain. Capek sikit dah apelah. Lebih capek lagi kalau kita terbaring sakit tuh di rumah sakit gara-gara COVID. Hanya karena tidak mau pakai masker. Mana yang lebih sakit? Awaklah Pak, pakai masker lah pun. Jadi cara berpikirnya pun harus bertumbuh, harus jauh dari yang sebelumnya untuk sesuatu yang baik adanya. Catatan pentingnya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini di masa tahun baru yang penuh dengan sukacita. Dan saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara. Hidup kita itu seperti rumah. Rumah yang lantainya masih lantai tanah. Di kampung-kampung itu kan belum ada tehel, keramik ya. Masih tanah. Bagaimana caranya Bapak Ibu membersihkan rumah itu supaya bersih? Biasanya di rumah kita akan ambil sapu, ya. Oke, kita ambil sapu. Kita sapu rumah kita yang tadi. Apa yang terjadi? Debunya Pak Pendeta naik semua. Bersin-bersin sampai. Makin bersih rumahnya, hitam muka. Yang kedua, saya ambil kain pel biasanya Pak Pendeta. Saya pel. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau ambil pel, air disiram, sabun, dipel, apa yang terjadi? Jadi lumpur, jadi becek. Nggak ada ojek. Alat bersih yang sama dengan kondisi tanah yang berbeda, nggak bisa bersih. Hidup kita, kalau kita mau hidup yang baru, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa dengan pakai tanah seperti itu, dengan lantai seperti itu. Ganti. Kita harus membaharui diri, ganti lantai. Kita nggak akan bisa bersihkan itu semua. Kita tidak bisa hidup sehat dengan debu-debu itu. Kita akan menghabiskan banyak energi untuk membersihkan itu dengan alat apapun, karena memang sumbernya yang sudah salah. Bapak Ibu mau punya hidup yang baru, di tahun yang baru, kita harus memberanikan mengganti itu semua. Ganti semua sakit pahit yang ada di dalam tubuhmu, di dalam hatimu. Kedengkian, kebencian, dendam, ganti. Masih banyak Pak Pendeta akar pahit, ganti. Nah, sampai kapan itu disimpan? Masih banyak rasa duka karena kehilangan orang yang dikasihi, nggak bisa hilang itu.
Tapi mereka sudah tenang di sana. Sesekali nangis dah ape, karena kita begitu merindunya sama mereka. Tapi jangan menghambat dirimu untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan menghiburmu. Terima penghiburan itu. Jalani kehidupanmu. Ayo kembali bersukacita, kembali tersenyum. Buang semua apa yang menjadi sesuatu yang membuat kita tidak lagi berdamai dengan orang lain. Selesaikan tanggung jawabmu. Walaupun perlahan, tapi diselesaikan. Dan pergumulan-pergumulan lain yang Bapak Ibu Saudara sedang alami saat ini. Apalagi dengan kesehatan, ya. Yakini bahwa dirimu akan sembuh suatu saat. Bukan karena kuat dan hebatmu, tetapi karena Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita. Mulai dari saat ini, awal tahun 2021. Tak ku tahu kan hari esok, tapi yang ku tahu, aku berjalan bersama dengan Tuhan. Dialah yang memelihara, Dialah yang memegangku. Walaupun aku jatuh, Tuhan akan selalu menopangku. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.